Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan NS Olin dengan Majelis Entrepreneurship. Kali ini kita akan bahas antara pasar dan hijrah. Tema ini sengaja kita angkat untuk membangkitkan jiwa entrepreneurship kita, jiwa wirausaha kita di masa pandemi seperti ini. Pertanyaannya adalah mengapa harus pasar? Kemudian apa kaitannya antara pasar dan hijrah? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kita terlebih dahulu memahami pasar. Kalau kita dulu belajar di sekolah, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, di mana di situ ada transaksi. Kata kuncinya itu adalah transaksi. Yaitu ada dua kata kunci, yaitu ada pembeli sebagai permintaan atau demand, dan juga ada penjual yaitu supply atau penawaran. Ini harus ada, makanya pasar itu harus ada pembeli dan penjual. Nah, itu yang kita sebut dengan transaksi. Nah, itu pasar dulu. Pasar dulu itu kalau orang-orang dulu mengartikan bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya. Tapi sekarang bagaimana kondisinya? Nah, kondisi sekarang itu pasar sudah bergerak bebas. Bergerak tanpa bayangan. Bergerak memasuki ruang dan waktu secara masif. Pasar ada dalam kantor. Pasar masuk di dalam kamar. Pasar masuk ke dalam sekolah, dapur, bahkan mohon maaf, pasar juga bisa masuk dalam WC. Kita sedang di kamar mandi, kita bisa bertransaksi dengan pembeli atau penjual manapun. Kok itu bisa? Ya. Karena pasar itu bergerak bebas kemana dia mau, tergantung ada pembeli dan penjual. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, kemudian sekarang muncul ada isu revolusi industri 4.0. Gelombang penyebaran informasi yang sangat dahsyat itu merubah pasar bergerak liar dan bebas. Dengan dunia maya atau internet, pasar dalam genggaman. Ibu-ibu yang malas masak bisa mendapatkan makanan, tidak perlu bergerak badannya untuk memasak. Dalam kamarnya bisa memesan makanan dengan satu sentuhan ringan. Kemudian dalam tempo yang tidak terlalu lama, makanan sudah hadir di depan matanya. Hanya dengan menyentuh aplikasi tertentu di HP-nya. Seorang anak dapat dimanjakan untuk membeli mainannya, tidak perlu merengek minta diantar orang tuanya ke pusat perbelanjaan. Untuk membeli apa yang diinginkan hanya dengan sentuhan kecil di HP-nya, maka datanglah mainan yang diinginkannya. Ya, pasar itu sudah di dalam genggaman, di HP-mu. Bisa bertransaksi sambil minum kopi, makan dan apa saja tanpa harus bergerak dari tempatnya. Sedikitnya kita sudah memahami pasar pengertian zaman dulu dengan pasar kekinian. Nah, ini perlu kita bahas karena memang pergerakan pasar dari yang manual ataupun yang offline ke pasar yang yang online. Lantas apa kaitannya antara pasar dan hijrah? Pertanyaan di awal itu mengapa harus pasar? Atau ada apa dengan pasar? Di atas sudah dibahas sedikit tentang pasar. Menurut sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut nyata dengan gamblang salah satu aktivitas jual beli itu dilakukan di pasar. Ini juga dikisahkan manis ketika perintah hijrah diturunkan.
ada terselip kisah menarik, yaitu seorang saudagar kaya raya ketika itu di Mekah dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, yaitu bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan seluruh bisnis dan kekayaannya di Mekah, tidak dibawa hijrah ke Madinah. Sahabat Nabi ini sangatlah percaya dengan kekuatan dan kekuasaan Allah akan menyertainya. Yang dibawanya hanya pakaian yang melekat di badannya. Hijrah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Segala apa saja yang sudah diperintahkannya tidaklah akan membuat menderita dan terlunta-lunta, tapi justru seyakin-yakinnya akan mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan. Salah satu kehebatan hijrah itu adalah Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dari Mekah dan Ansor yang ada di Madinah, dipersaudarakan layaknya saudara kandung. Persaudaraan yang sebenar-benarnya, tidak basa-basi. Ngaku saudara ketika senang. Ketika saudara lagi susah, tidak mau membantunya. Bahkan pura-pura tidak tahu kesusahan saudaranya. Itu adalah saudara basa-basi. Tetapi persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah real brothers, atau persaudaraan yang sejati. Kisah persaudaraan ini terlihat ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Saat berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah tidak membawa apa-apa. Kemudian Sa'ad bin Rabi berkata, "Akulah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Lihatlah, separuh hartaku kau ambil saja. Aku punya 2 istri. Lihatlah mana di antara keduanya yang paling kau kagumi. Maka aku menceraikannya 1, kau nikahi." Kesempatan ini tidak diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Semoga Allah memberkahimu berkenaan dengan keluarga dan hartamu. Tapi tolong tunjukkan di mana pasar." Abdurrahman bin Auf tidak menginginkan harta Sa'ad bin Rabi, tetapi hanya meminta satu permintaan, di mana pasar. Kemudian Sa'ad bin Rabi menunjukkan pasar yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Lalu Abdurrahman bin Auf mendatangi pasar. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar? Beliau tidak memiliki apa-apa, hartanya tertinggal di Mekah. Yang dia lakukan adalah menjadi maklar ataupun calo produk atau yang jualan di pasar tersebut. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjualkan barang orang lain, kemudian dijualkan oleh Abdurrahman. Begitu seterusnya. Kemudian lama-kelamaan Abdurrahman bin Auf memiliki produk sendiri, memiliki barang dagangan sendiri untuk dijualnya sendiri. Begitulah seorang entrepreneurship sejati. Tidak mau dikasihani dan konsen terhadap pasar. Saking perhatiannya Rasulullah turun tangan produk yang akan masuk ke pasar dan bagaimana bertransaksi yang halal dan thayyib. Ketika harga di pasar melambung tinggi, tidak terkendali pada saat itu. Kemudian sahabat-sahabat Nabi mengusulkan kepada baginda Nabi untuk menetapkan harga, atau dalam bahasa ekonomi mengintervensi harga-harga produk di pasar. Tapi apa jawaban Rasulullah? Secara tegas Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga, menahan serta melapangkan dan memberi rizki. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga barang-barang tersebut." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW tidak mengintervensi harga, tetapi melakukan strategi pengaturan sistem distribusi yang baik, sehingga
Dengan sistem tersebut, distribusi berjalan dengan lancar dan harga pun kembali membaik. Salah satu yang dihindari oleh Rasulullah SAW adalah praktek monopoli, sehingga perputaran distribusi hanya pada satu atau dua orang saja. Tapi harus merata sesuai dengan Al-Quran surat Al-Asr ayat 7. Agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kamu sekalian. Dalam sebuah riwayat, Nabi mendirikan pasar di Madinah, di suatu tempat yang berjarak hanya beberapa rumah arah barat laut dari Masjid Nabawi, yang telah didirikan terlebih dahulu. Rasulullah mendirikan pasar dengan sabdanya, "Ini pasarmu, tidak boleh dipersempit dengan mendirikan bangunan dan seterusnya di dalamnya. Dan tidak boleh ada pajak di dalamnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu perhatiannya Nabi terhadap pasar, maka kita sebagai umatnya yuk bangkit memiliki jiwa entrepreneurship. Kita rebut pasar kita lakukan perdagangan yang baik, halalan dan thayyibah yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai penutup, mengutip perkataan Umar bin Khattab, tidak ada tempat di mana aku didatangi kematian lebih aku suka daripada tempat di saat aku berdagang untuk keluargaku, di mana aku membeli dan menjual. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.